Hai semua, selamat datang di video pembelajaran. Saya Safrawa, mahasiswi Universitas Sains Cutnyadin, program studi farmasi semester 2. Dan hari ini kita akan belajar tentang komunikasi sel. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan semua fungsi kehidupan, termasuk metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah proses di mana sel mengirim dan menerima sinyal untuk berinteraksi dan mengkoordinasi aktivitas mereka. Ini melibatkan pelepasan dan penerimaan molekul sinyal yang mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang kemudian memicu respon spesifik dalam sel penerima. Macam-macam komunikasi sel. Yang pertama, komunikasi kontak langsung. Apabila molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel di sebelahnya. Yang kedua, sinyal parenkin. Apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel-sel di sekitarnya. Yang ketiga, sinyal endokrin. Apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan. Dan yang terakhir, sinyal sinaptik. Merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jauh letaknya. Fungsi komunikasi sel. Yang pertama, koordinasi aktivitas seluler. Memungkinkan sel-sel untuk berfungsi secara terkoordinasi dalam jaringan dan organ. Contohnya, koordinasi kontraksi otot jantung. Yang kedua, regulasi pertumbuhan dan perkembangan. Mengontrol proses diferensiasi sel dan perkembangan jaringan. Contohnya, diferensiasi sel dalam perkembangan embrio. Yang ketiga, respon terhadap stimulus eksternal. Memungkinkan sel untuk merespon perubahan lingkungan eksternal. Contohnya, respon imun terhadap patogen. Yang keempat, pemeliharaan homeostasis. Membantu menjaga kondisi internal yang stabil dalam organisme. Contohnya, regulasi kadar glukosa darah oleh insulin. Yang kelima, perbaikan dan regenerasi jaringan. Mengkoordinasikan proses penyembuhan luka dan regenerasi sel. Contohnya, aktivasi sel punca dalam regenerasi kulit. Faktor-faktor dalam komunikasi sel. Yang pertama, molekul sinyal. Ada hormon, neurotransmitter, dan sitokin. Yang kedua, reseptor seluler. Protein membran yang mengikat molekul sinyal spesifik. Yang ketiga, jalur transduksi sinyal. Rangkaian reaksi biokimia dalam sel yang diaktifkan oleh interaksi molekul sinyal dengan reseptor. Yang keempat, ada second messenger. Molekul kecil yang mentransmisikan sinyal dari reseptor ke target interseluler. Yang kelima, protein efektor. Molekul yang langsung menjalankan respon seluler sebagai hasil dari sinyal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi sel. Yang pertama, konsentrasi molekul sinyal. Yang kedua, jenis dan jumlah reseptor. Yang ketiga, lingkungan ekstraseluler. Yang keempat, kondisi intraseluler. Yang kelima, interaksi antar sel. Dan yang keenam, mutasi genetik. Terdapat dua macam reseptor. Yang pertama, reseptor di membran sel. Reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit, misalnya kanker, penyakit jantung, dan asma. Yang kedua, reseptor di dalam sel. Reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Sinyal molekul akan terikat dengan reseptor ini. Contohnya, testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.